Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema kesadaran dia yang pada akhirnya ambil keputusan. Nah, kira-kira keputusan apa ya yang akan diambil dari seseorang yang kalian fokuskan dari kesadarannya? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat ya. Dan ini energi general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Kesadaran dia yang pada akhirnya ambil keputusan. Silakan fokuskan pada siapapun yang kalian ingin tarik energinya di sini, sesuai dengan tema yang pastinya kalian sudah baca. Kesadaran dia yang pada akhirnya ambil keputusan. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya, kesadaran dia yang pada akhirnya ambil keputusan. Siapapun dia yang kalian tarik energinya di sini ya. Saya akan sampaikan energi terbesarnya dari energi kartu yang kebuka. Dan di sini sudah ada 8 kartu seperti biasa. Di kartu tadi yang pertama kebuka dan saya ambil lebihannya dengan acak. Di sini ada Two Towers ya. Ini menandakan energi siapapun yang kamu tarik energinya di sini. Mungkin kamu nggak percaya ya. Mungkin di sini ada energi yang hampir rata-rata kalian itu masa iya sih, nah kayak gitu ya. Saya menangkap energi dia yang kamu fokuskan ini dalam situasi yang dia sudah tidak mau dalam kehancuran, dalam arti ya selama dia mengabaikanmu, selama tidak bersamamu itu banyak sekali kegagalan dalam hidupnya, dan itu membuatnya dia tuh menjadi sosok yang tidak stabil, bawaannya pengen marah ya, menjadi sosok yang kurang percaya diri, dan dia menjadi sosok yang kebingungan. Jadi ketika ada di situasi ini tuh, kalau yang saya tangkap ya, ini termasuk karma buruk yang dia harus selesaikan. Dan sebagian dari mereka, tapi ini hampir rata-rata, si dia yang kamu tarik energinya di sini sudah dalam seseorang yang sudah mulai spiritualnya terbangun, yang dimana ada kesadaran ya, apa yang dialami dia ya, ternyata setelah
dia tidak berada di sampingmu itu banyak sekali kehancuran atau kegagalan dalam hidupnya. Dan sekarang itu sudah selesai masa ini ya, menjalani karma buruknya. Karena apa? Seseorang yang sudah dalam kesadaran ya, yang dimana spiritualnya terbangun, dia sudah meminta maaf, contoh gitu ya, sama Sang Semesta. Dan dia memohon, dia merayu Sang Semesta lagi untuk supaya dia terhubung lagi dengan kalian. Jadi saya nangkep energi kuat dari si dia ini, kesadaran dia yang pada akhirnya ambil keputusan, seseorang yang sebelum dia mengambil keputusan untuk menghubungimu, sebelum dia mengambil keputusan untuk kembali kepada kalian, saya nangkep di sini seseorang yang benar-benar sudah pikirkan ya, sudah dia pikirkan, sudah dia contoh mau arah kemana dan bahagianya dengan siapa itu dia sudah cari tahu, dia sudah sadar ya. Karena saya nangkap di sini apapun perbedaanmu dengan si dia ini, mau kamu terkoneksi dengan dia yang berstatus, dengan yang single atau apapun itu ya, karena di sini ada perbedaan, mau beda umur, beda kulit, beda negara ya, sesuaikan saja. Tapi seseorang yang menyadari ternyata dengan kamu itu nggak bisa lepas ya, yang dimana dia merasakan ternyata dengan kamu itu dia mendapatkan banyak hal positif ya dalam hidupnya. Dia merasa ada chemistry ya. Saya nangkap di sini dia yang saat ini sudah mulai seperti kayak tidak memperdulikan orang di sekitar karena pikirannya sekarang sudah ke kamu ya, karena pengen komunikasi. Keputusan yang akan dia ambil sebelum ke kamu tuh dia benar-benar yang seperti kayak berperang gitu ya, sama pikirannya, perasaannya ya, yang dimana juga sebagian dari dia sempat terpelin-pelan ya, maju mundur gitu ya, kembali ke kamu apa tidak, menghubungin kamu apa tidak. Nah itu yang saya tangkap. Makanya sebagian kalian ada yang masih digantung ya. Mungkin kalau kalian yang ngadu di sini hubungan memang masih baik-baik saja, tapi kamu digantung. Nah di sini dia yang kamu fokuskan di sini pada akhirnya ada kesadaran ya, kesadaran yang dimana seseorang yang ternyata tidak bisa ya menemukan orang lain ya, yang dimana selain kamu ya, untuk mendapatkan contoh kalau dengan kamu tuh kan banyak sekali ya energi positif yang dia dapetin ya, dari segi obrolan nyambung, hobi ya. Tapi dengan yang lainnya tuh dia malah dimanfaatkan energinya. Nah di sini dia merasa hidupnya hancur dan di sini menjadi sosok yang tidak stabil, bawaannya uring-uringan. Oke, jadi kesadaran dia yang pada akhirnya ambil keputusan ini, kalau kamu yang ditinggalkan demi karena ambisi, yang pastinya dalam situasi yang saat ini tuh tidak baik-baik saja ya, dan akhirnya dia mengambil keputusan memang saatnya untuk kembali kepada kalian, saatnya untuk komunikasi baik lagi sama kalian. Nah kamu digantung ini karena dia masih menjadi sosok yang mengedepankan ego ya, yang dimana dia yang seperti kayak nggak peduli dengan perasaanmu, dia yang tidak memikirkan tentang perasaannya terhadap dirimu ya, dia lebih kayak apa yang dia tuju tuh menurut dia itu udah keputusan yang tepat buatnya, dan ternyata hancur ya. Ini bisa kesedihan, bisa kegagalan, bisa ketidaknyamanan ya, akhirnya apa, kepancing emosi, kesel dengan keadaannya dia sendiri. Nah di sini energimu, rata-rata kalian yang menemukan video ini ya, kalian yang masih menunggu orang ini. Entah ini betul atau tidak apa yang saya sampaikan, yang pastinya rata-rata kalian yang menemukan video ini, kalian yang masih menunggu orang ini karena kamu ngerasa kamu ada cinta di sini, ada sayang, ada harapan. Kamu ngerasa sudah ada kecocokan, dan di sini sebagian kalian sudah tanda kutip ya, sudah melakukan lebih dari sekedar pacaran ya. Ini mau hubungan kamu dengan siapapun, mau dia berstatus atau dia single ya.
Nah, dia yang kamu fokuskan memang ketika dia memutuskan untuk tidak komunikasi sama kamu atau mengabaikanmu, dia yang memang masih labil, masih pencarian jati diri, masih mengedepankan ego, ya. Jadi saya nangkap di sini kesadaran dia yang pada akhirnya ambil keputusan, kesadaran seseorang yang dia tahu ya kebahagiaannya dengan siapa, ya. Oke, di sini ada 4 kartu ya. Tuh kan, rata-rata kalian yang menemukan video ini ya, rata-rata loh ya, sesuaikan saja. Ini nggak resonate untuk kalian semua, yang kamu merasa resonate saja. Rata-rata kalian yang menemukan video ini adalah kalian yang terkoneksi dengan dia yang mengkhianatimu, menzolimimu, dia yang menduakan perasaanmu, rata-rata. Ya, tapi kalau kamu ngadu di sini dia demi ambisinya ya sesuaikan saja ya. Tapi kebanyakan di sini energi terbesar dari seseorang yang sekarang ada kesadaran ini, yang pada akhirnya ngambil keputusan, dia yang saat ini memang mengakui ya, seseorang yang sudah mengakui apa yang dialami saat ini karena karma yang dia jalani ya, dia menyakitimu ya, menduakan kamu, mengabaikanmu. Nah, sekarang dia menjadi sosok yang saya nangkepnya di sini tidak banyak bicara dengan orang di sekitar. Karena dia tahu orang di sekitar ini sudah tidak bisa memberikan energi positif dalam hidupnya. Akhirnya apa? Dia lebih banyak diam. Ya, lebih banyak diam, termenung ya. Dan menyadari kesalahan-kesalahan yang dia perbuat terhadap dirimu. Oke. Dan ketika dia ada di situasi ini, dia mulai mengumpulkan keberanian untuk memberikan penawaran untuk komunikasi lagi dengan dirimu. Saya nangkap di sini ya, ketika dia berkhianat, ketika dia menghadirkan pihak lain, walaupun dia jalan dengan orang barunya, walaupun dia jalan dengan orang yang dia fokuskan, pikirannya tuh ke kamu, dan dia merasa bersalah. Padahal di sini dia mencintaimu. Dia tahu kalau di sini dia punya hasratnya terbesarnya dengan dirimu. Makanya di sini lihat nih, apa yang dialami setelah dia lebih mengedepankan ego, kebahagiaannya ya, egonya. Dia dalam situasi yang ini ya, berantakan. Ketika dia berjalan dengan lawan jenis lain ya, selain kamu, pikirannya ke kamu ya. Contoh, dia diajak ngobrol sama orang di sampingnya itu dia sibuk dengan main HP-nya ya, padahal HP-nya itu bisa jadi yang dilihat tuh foto kamu. chattingan darimu, bisa jadi seperti itu ya. Karena yang saya tangkap di sini, ketika dia bersama dengan yang lain itu pikirannya ke kamu, bukan ke orang barunya. Ya, jadi ketika ketemu dengan orang barunya, karena ya ada yang ngerasa ada janji gitu ya. Atau kalau pas video callan ya bisa jadi dia ngecek emailmu atau mantau teks messagemu, tapi dia ngobrol dengan orang barunya, dengan pasangannya. Kalau kamu terkoneksi dengan dia yang berstatus. Jadi saya nangkap di sini, energi seseorang yang kamu tarik energinya di sini, kesadaran dia yang pada akhirnya dia ngambil keputusan. Seseorang yang dia sudah sadar kalau dengan dirimu tuh udah nggak bisa dilepas, kontak batin yang selalu membuat dia tuh tersiksa. Malah dia sedih, nyesel. Rata-rata nyesel. Kalau kamu tanya di sini, apakah dia menyesali apa yang dia pernah perbuat di belakangku, mengkhianatiku? Iya, ini kan ada kartunya. Nyesel, dan apa yang dialami ini kan karma buruk. Sebenarnya dalam situasi hancur dia. Dalam arti hancur ini ya bukan dia orangnya hancur ini ya. Maksudnya gagal move on darimu ya. Ternyata dia apa yang fokuskan itu ternyata juga hanya menyakiti dia, hanya membuat dia jadi tidak stabil ya. Akhirnya dia lebih mengambil sikap yang tidak mau banyak bicara dengan orang di sekitar. Dia sadar orang di sekitar hanya cuma manfaatin energinya ya.
Contoh dia deket dengan si A ya, ternyata si A cuma manfaatin duitnya ya, waktunya, tenaganya. Si B juga begitu, pokoknya yang sempat dia deketin memanfaatkan energinya. Akhirnya apa? Akhirnya dia sadar, ternyata apa yang menurut dia itu bakal akan jauh lebih baik malah menyakiti. Nah di sini akhirnya apa? Dia ngambil keputusan untuk mencarimu lagi, terhubung lagi denganmu untuk memberikan sebuah penawaran. Yang pastinya penawaran perasaannya ya, untuk sebuah kestabilan. Karena dia sudah sadar sih, karena kamu yang sudah memberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Saya ikutin energi kartu yang kebuka ya, karena pesan ini juga pesan ini tema ini request dari salah satu kalian subscriber kakak ya, yang tak gabungkan dari yang lain-lain, dan ini dapat energinya ya. Sesuaikan saja, ini memang gak resonate untuk kalian semua. Kalau kalian ngerasa ini gak resonate, tinggalin aja ya. Tuh kan, dia yang sudah tidak mau menanggung beban, dan di sini antara kamu sama dia ada spiritual koneksi yang nggak bisa lepas ya. Dan kamu mungkin, apa yang saya sampaikan ini mungkin membuat kamu terkejut, kaget. Apa yang kamu rasain kepengen ngadu di sini memang betul loh Kak, aku masih terjadi kontak batin dengan dia ini, walaupun dia sudah meninggalkanku, walaupun dia sudah mengkhianatiku. Pikirannya sudah arah ke kamu. Karena apa? Kesadaran dia inilah, pada akhirnya dia ngambil keputusan arah ke kamu, lari, udah mau lari. Dalam arti ya energinya sudah arahnya ke kalian, sudah mau datang. Jadi kalian siap-siap. Jangan sampai kedatangan dia ini kamu abaikan. Dalam arti ya, jangan jauhkan alat koneksimu dari dirimu. Tapi bukan berarti kamu pegang aja gitu ya, enggak juga. Yang pastinya jangan sampai HP kamu di dapur, kamunya di mana gitu ya. Kamunya di lapangan, nah kan nggak nyambung ya. Canda ya. Jadi intinya ya di sini memang akan ada kejutan. Ini termasuk kejutan ya, kejutan yang kamu nggak akan nyangka-nyangka. Ternyata orang yang cuek sama kamu, orang yang tadinya sudah tidak peduli sama kamu, dia datang memberikan kejutan buatmu untuk sebuah perbaikan, untuk kestabilan rata-rata. Kalau kamu tanya, apakah ini akan terjadi Kak dalam waktu dekat ini? Tergantung energimu lah. Kalau energimu konflik ya jangan salahin apa yang saya sampaikan ya. Jadi kalian itu, kalau kalian nonton general reading, ketika kamu merasa energimu tidak ketarik, tinggalin. Karena setiap pencerahan dari tarot reader melalui general reading itu biasanya tema mungkin hampir sama, tapi penyampaiannya beda. Kenapa? Karena energi hampir rata-rata yang kamu tarik energinya di setiap readingan itu energi orang yang memang beda-beda ya. Sebenarnya rata-rata dia yang kamu fokuskan memang dalam situasi seperti ini, mau kembali tapi maju mundur. Akhirnya apa? Makin kesini makin dia tersiksa, akhirnya sadar dia. Ini loh, kalian ini akan terjadi komunikasi antara kamu sama dia ini, punya energi spiritual koneksi yang sulit terlepas ya. Mau terjadi komunikasi antara kamu dengan si dia ini, tergantung energimu. Kalau energimu ngacak ya nggak akan bisa terjadi komunikasi, walaupun saya menyampaikan akan komunikasi loh ya. Jadi usahakan untuk kamu tenang ya, positive thinking, stabilin energimu supaya apa yang menjadi harapanmu, orang yang kamu fokuskan di sini itu segera menghubungimu. Kamu masih ada cinta di sini antara kamu sama dia ya. Aku ambil 4 lagi ya, terakhir ya. The bottom of the deck-nya tuh kan, memang seseorang yang kamu fokuskan di sini rata-rata menghadirkan pihak lain, tapi kan dia tahu tujuannya tuh ternyata hanya dengan kamu. Tuh, ini mau datang ini udah perjalanan. Dia sudah tidak mau menahan pikiran yang gak karu-karuan ya, karena kangen sama kamu, ingin memberikan perasaannya terhadap dirimu, keajaiban yang mungkin menurut kamu apa yang saya sampaikan ini gak mungkin, tapi akan mungkin bila mana sang semesta mengiyakan gitu ya, mengizinkan nih ya. Jadi kesadaran dia yang pada akhirnya ambil keputusan, seseorang yang sudah disadarkan ya oleh sang semesta, karena bahagianya dengan siapa? Dengan dirimu ya. Ini energinya dia kan sudah nggak sabar nih. Ketika dia sadar tuh udah nggak sabar, ternyata kekuatan cinta kamu sama dia tuh cukup besar ya. Nah kayak gitu ya.
Oke, kurasa cukup ya dari kartu tarotnya ya. Jadi kesadaran dia yang pada akhirnya ambil keputusan ini. Ya, yang saya sampaikan. Oke, ini kakak kasih The Romance Angel-nya pesannya apa? Aku akan ambil beberapa kartu ya. Oke, di sini saya ambil beberapa kartu. Ini ada banyak ya. Oke, di sini saya disuruh menyampaikan ya sama kalian, antara kamu sama dia ini kebanyakan true love dan akan ada kebahagiaan, pertemuan kembali. Kalau memang ini terjadi, kamu mau menunggu apa lagi? Nah, contoh gitu ya. Maafkan segala kesalahan yang pernah dia perbuat dan akan terjadi komunikasi antara kamu sama dia, akan terjadi pertemuan kembali. Ketertarikan satu sama lain yang memang masih cukup kuat ya. Kamu sama dia, dan di sini akan ada energi baru dari seseorang yang akan datang ya kepada kalian yang setelah dia ambil keputusan menghubungimu, yang pastinya dia niat baik ya. Jadi ya di sini terserah kamu, mau kamu terima kembali boleh, nggak juga nggak masalah ya. Oke, tapi maafkan segala kesalahannya. Oke, karena manusia nggak ada yang sempurna ya. Oke, kerasa cukup ya dari kartu tarot sama The Romance Angel. Nih kakak kasih zodiak dari dia yang kamu fokuskan. Ini pesan singkat. Pesan singkatnya saya disuruh menyampaikan kepada kalian dari dia ya, yang ada kesadaran, yang pada akhirnya dia ngambil keputusan, dari dia yang kamu fokuskan. Oke, ini kakak kasih zodiak. Di sini ada Virgo, Cancer, Capricorn, Pisces, Leo, Scorpio, kuat, Aquarius, Taurus, Aries, lumayan, Gemini, Sagittarius, Libra sedikit ya, hanya energi, gak masalah. Ini kakak kasih inisial nama. Inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak ada, tidak masalah ya. O Z P A W U Y I A R M M F C Z D U W B S, satu lagi B ya. Kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.